Ajaran Alkitab, ajaran kitab Anda tidak mengajarkan untuk menyembah manusia. Petrus, Stefanus, Nathanael tidak menyembah Yesus. Begitu juga dengan Maryam dan Maria Magdalena. Mereka tidak menyembah Yesus karena Yesus bukan Tuhan di dalam kitab Anda. Oh, Pak Lamsen ini nggak baca kitab nih. Benar-benar Pak Lamsen ternyata nggak baca kitab. Di Kejadian 1 itu Pak Lamsen, Tuhan berkata kepada manusia yang langsung jadi sepasang, beranak cuculah, itu ya kata Tuhan ya. Tapi justru di Kejadian kedua itu Adam diciptakan sendirian, diletakkan di Taman Eden. Pertanyaannya, Taman Eden itu di mana? Udah ketemu belum? Pohon hayat ada nggak? Pohon pengetahuan ada nggak? Nah, jadi gitu Pak Lamsen, benarlah kata Al-Quran. Memang manusia, jin itu semuanya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Lah, kalau Pak Lamsen memangnya mau hidup di dunia ini untuk apa? Untuk senang-senang aja? Iya benar. Alkitab tidak menyuruh untuk menyembah manusia. Tidak. Karena manusia tidak bisa memberikan permintaan manusia. Yang bisa memberikan adalah Tuhan. Petrus menyembah Yesus. Dia itu kan manusia. Dia adalah Tuhan yang menggunakan sifat manusia. Ya, tidak salah. Petrus menyembah Yesus karena dia itu bukan manusia. Saya juga menyembah Yesus, bukan manusia tuh. Ya, kamu tidak salah, benar kamu itu. Saya tak katakan Petrus menyembah Yesus. Justru Petrus tidak ada menyembah Yesus. Justru Petrus mengajarkan menyembah Tuhan, Bapak. Petrus tak menyembah Yesus, Maria Magdalena tidak menyembah Yesus, Maryam tidak menyembah Yesus, Nathanael tidak menyembah Yesus. Ya, jangan karena dia dipanggil Tuhan atau yang disebut dengan kurios yang artinya juga Lord, artinya dia menuhankan. Bukan, Anda perlu baca lagi Alkitab Anda. Saya juga mempelajari kitab Anda, Pak Lamsen. Itu bisa ditelusuri dari kitab sendiri. Taman ini itu kan ada sungai Tigrisnya, ada sungai ini, ada sungainya kan? Di mana sekarang ada letak sungai itu? Disitulah dulu Taman Eden. Itu hanya prasangka, udah 2000 tahun belum bertemu-temu juga kan? Artinya tidak ada itu. Sehebat apapun orang menelusuri tidak ada karena memang Adam tidak pernah di dunia. Tapi dia itu dari surga dulu. Ya, tidak akan pernah bertemu itu Taman Eden karena tidak ada. Sudah beribu-ribu tahun tidak akan pernah ketemu Taman Eden karena memang tidak pernah ada di dunia. Termasuk pohon hayat dan pohon pengetahuan. Anda salah mentafsir ayat itu, oke? Tuhan memiliki sifat manusia. Manusia memiliki sifat Tuhan. Apakah sudah tidak ada bedanya lagi antara Tuhan dan manusia ini bagi Pak Lamsen ini ya? Ada loh di dalam Torah itu Pak Lamsen. Barang siapa yang menghinakan Tuhan maka Tuhan akan menghinakannya. Itu ada loh ayatnya di Torah loh. Takut saya sama Pak Lamsen ini. Kalau saya sih tidak dari kacamata Islam. Saya dari Alkitab, dari Biblos dan dari Torah dan dari Zabur. Tidak ada Tuhan katakan bahwa dia akan memiliki sifat manusia. Justru di dalam Zabur, di dalam Torah dikatakan dia tidak ada yang menyamainya dan setara dengannya. Dia maha besar, dia maha tinggi. Yang melihatnya akan mati. Itu adalah sifat Tuhan di dalam Torah. Sorry, kamu tidak berbicara sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Jika kamu mengatakan Petrus mengajarkan menyembah Tuhan, maaf, Petruslah yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Petruslah yang mengajarkan bahwa
bahwa Yesus itu harus disembah karena Yesus itu adalah juru selamat. Petruslah yang mengatakan ini. Kamu buka, kita buka di kitab Petrus ya. 1 Petrus 1, 1 Petrus 2. Oke, kita buka di situ, kita lihat di situ, dan kalau sudah ada ayatnya, kamu diam, kamu tidak bisa berkata apa-apa. Karena apa? Karena kamu hanya berbicara sesuai dengan asumsimu sendiri. Oke, Petruslah yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, Petrus mengatakan bahwa nih ya, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oke, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hei Sukmini, akhirnya kamu datang juga. Hahaha. Aku pikir nyalimu ciut, Sukmini. Sudah lama aku menantikanmu, Sukmini. Sudah berapa kali aku mematahkan argumenmu, tapi kau masih menggunakan jurus itu saja. Jurus nenek tua asal bicara. Bawa Nyi Blorong ke sini. Aku akan melawan kalian. Sukmini, aku tidak akan pernah gentar kepadamu. Bahas ayat-ayat yang kemarin kau plesetkan, Sukmini. Bahas semuanya di sini. Bahas. Sorry, gaya-gayamu dari Biblos. Kamu mengatakan Petrus bukan mengajarkan Yesus Tuhan. Lalu bagaimana dengan perkataan Petrus yang ini? Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Petrus mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Petrus mengajarkan menyembah Allah, dan Yesus bukan Tuhan. Lalu nih, ngomong lagi nih, Petrus ngomong kayak gini nih, ini nih ya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Lalu di sini lagi dikatakan, mana lagi? Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu apa lagi nih? Petrus mengatakan gini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Riva ngawur. Uti wati mena waka waka sekala kala bum bum. Bukan, gak ada satupun Injil by Petrus dan by Nathanael. Yang ada hanyalah Injil Lukas, Matius, Markus. Kenapa Petrus tidak membuat Injil sendiri? Hah? Kenapa Petrus dan Nathanael tidak membuat Injil sendiri? Kenapa justru yang membuat bukan murid-murid terdekat Yesus? What's wrong? What's going on? Bahas satu ayat, jangan melebar kemana-mana kayak kemarin, loncat-loncat. Bahas satu ayat, kita bahas ya. Murid-murid Yesus menyembah Yesus. Tetap itu. Walau tercatat atau tidak tercatat. Seperti contohnya si apa namanya? Kalau si Judas tidak, si Judas itu menolak. Si Thomas dan lain-lain lah. Baca Alkitab itu ada menyembah Yesus ya, banyak. Manusia yang pernah dengan ketemu Yesus menyembah. Orang Majus dari timur menyembah Yesus. Banyak menyembah Yesus. Tercatat dalam Alkitab. Tapi Yesus tidak pernah menolak. Kata-kata di Bible tentang Tuhan kita itu sudah kami tahu. Itu kurios, itu diganti menjadi Tuhan yang juga artinya Lord. Sementara di bahasa Yunani Tuhan itu artinya Theos, bukan kurios. Kurios itu digunakan orang di dalam kitab Anda untuk menyatakan panggilan kepada Yesus yang diganti menjadi Tuhan. Sementara kurios itu bisa berarti junjungan, bisa berarti juga raja. Tapi bagaimana membedakannya? Oh, mentang-mentang dipanggilkan kepada Yesus langsung jadi Tuhan gitu? Oh, tidak bisa. Itu pemerkosaan kata-kata namanya Anda. Ya,
Yesus bukan Tuhan, karena Tuhan tidak memiliki sifat manusia. Tuhan di Torah dan di Zabur sifatnya tidak seperti Yesus. Anda menyangkal kitab Torah dan Zabur. Tuhan tidak seperti Yesus. Tuhan tidak manusia. Itu adalah pernyataan Tuhan. Loh, artinya kamu tidak paham Alkitab itu. Ya, Taman Eden itu kan lenyap karena terkutuk. Taman Eden kan di dunia. Karena dosa itu dikutuk oleh Tuhan. Ya hilanglah semua. Hilang semua. Bekas-bekasnya masih ada. Sungai Efrat itu. Di mana itu? Di dekat Sungai Efrat. Ya. Di mana Sungai Efrat itu? Di situlah dulu Taman Eden. Ada mengalir sungai di situ. Ada 4 sungai. Di situ disebut ada 4 di sungai namanya tuh. Sampai sekarang sungai itu namanya masih ada. Di daerah mana tuh? Baca dulu ya. Jangan saya baca lagi. Capek saya nunjuk-nunjukkan. Ya. Anda jangan nambah-nambahi kutuk Tuhan, Pak Lamsen. Tuhan itu ada mengutuk 3 hal. Yang pertama kutukannya adalah dijadikan tanah, membuat manusia berkeringat mencarinya. Kemudian ditumbuhkan onak dan duri. Kemudian yang terakhir apa kutukan Tuhan? Semakin susah dia melahirkan. Itu. Kemudian apalagi ya? Ditumbuhkannya onak. Kemudian akan susah mencari makanan, mengais di tanah. Kemudian semua makanan di padang belantara akan jadi makanan manusia. Itu kutukan Tuhan, jangan nambah-nambahin. Gak ada kutukan lain. Harus menanggung dosa seumur sampai anak-anaknya, sampai Taman Eden harus dihilangkan. Gak ada. Itu jangan menambah-nambahi kutuk Tuhan di dalam kitab Anda sendiri. Siapa yang mengatakan bukan murid terdekat Yesus? Oh sorry, itu panggilan masing-masing. Petrus diminta oleh Yesus untuk menggembalakan domba-domba, untuk menggembalakan. Petrus adalah pentolan yang paling disayang, murid disayang oleh Yesus. Oh sorry kalau kamu mengatakan mengapa bukan murid-murid yang dikasihi Yesus yang menulis. Oh tidak. Semua murid yang dikasihi Yesus itu, 2 dari penulis kitab Injil itu adalah murid Yesus. Itu saja sudah cukup. Kamu saja cuma membutuhkan 1 orang untuk berkoar-koar, untuk berkata-kata yang katanya berasal dari firman. Tetapi ini ditulis oleh begitu banyak orang. Oh sorry deh. Ketika kamu mengatakan kenapa bukan murid Yesus, lah itu yang 2 itu yang Matius dan Yohanes itu emang NTKT itu bukannya murid Yesus. Oke? Dan yang kamu mengatakan kenapa bukan loh, itu kan panggilan masing-masing, panggilan Roh Kudus. Ada yang menulis, oh begitu banyak murid-murid Yesus tetapi mereka tidak menulis. Banyak segala Thomas, segala Filipus, mereka tidak menulis. Yakobus ada dia menulis, tetapi banyak, ada beberapa yang tidak menulis. Panggilan masing-masing. Mereka yang menulis itu karena terpanggil untuk menulis, tetapi yang tidak menulis bukan berarti dia bukan berkata-kata tentang Tuhan. Mereka para pendiri gereja, para pentolan gitu loh. Mereka lah yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari rasul-rasul, murid-murid Yesus inilah gereja itu sampai sekarang itu ada. Dari mereka itulah kami menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Tidak bisa kamu seleweng-selewengkan. Markus dengan Lukas memang bukan murid Tuhan, bukan murid langsung dari Yesus, tetapi mereka ada bersama-sama dengan para rasul. Dengan para rasul yang adalah murid Tuhan, dengan para rasul yang ada murid Tuhan, dan penginjilan mereka, tulisan mereka itu disahkan oleh para rasul itu. Para rasul itu ngecek dulu, jangan dikira kamu asal tulis begitu. Oh tidak, mereka itu Alkitab itu disahkan oleh para jemaat mula-mula yang merupakan saksi mata, yang merupakan orang yang terlibat langsung dengan Yesus pada saat itu. Oh sorry deh, jadi penulisan Alkitab itu, penulisan kitab Injil itu valid, sah, dan berlaku tetap, dan kuat kekuatannya. Karena apa? Karena itu berdasarkan apa yang ditulis berdasarkan saksi mata. Yohanes itu adalah saksi mata, dia adalah salah satu dari murid Yesus, dan Matius itu juga adalah salah satu dari murid Yesus. Itu saja sudah cukup, Lukas dan Markus itu walaupun mereka bukan murid Yesus, tetapi mereka ada bersama-sama dengan para rasul. Mereka itu berpetualang memberitakan Injil, membuka gereja bersama dengan para rasul. Jadi mereka itu ada pada narasumber yang sah dan disahkan oleh narasumber yang sah. Oh sorry deh, kamu ngawur ngawur-ngawurnya. Mana Injil by Petrus? Mana Injil dari Petrus?
Ayo, mana coba? Ada nggak? Nggak ada kan? Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan di dalam Torah, di dalam Zabur memiliki sifat yang tidak dimiliki Yesus. Yesus bukan Tuhan karena Yesus kesakitan, Yesus dilahirkan. Sementara Tuhan nyatakan dirinya di dalam Torah yang Anda tolak. Anda menolak pernyataan Tuhan tentang dirinya. Anda menolak pernyataan Tuhan tentang dirinya. Yesus bukan Tuhan. Oke? Saya akan kenalkan siapa Tuhan Bani Israel kepada Anda, Bu Uti, agar Anda tersadar dari mimpi dan lamunan Anda yang panjang ya, dan hayalan Anda. Yang pertama, Tuhan itu adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu ada di Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah akan segala perkara yang dahulu daripada awal zaman, bahwa aku ini ilah, tiada lagi ilah yang lain atau sesuatu yang setara dengan aku. Yang setara dengan aku. Yesaya 46 pasal 9. Yang kedua, Allah itu subhanallah wa ta'ala, artinya maha suci dan maha tinggi. Ada di dalam kitab Yesaya 5:16. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah maha kudus akan menyatakan kekudusannya. Maha tinggi dan maha suci, subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Mazmur 104 ayat 1. Pujilah Tuhan ilahmu pujilah Tuhan ilahku, engkau sangat besar. Allah tetap sama, Dia tidak berubah menjadi manusia seperti yang Anda sangkakan. Dengarlah hai Yakub atau Israel, akulah yang tetap sama. Itu kata Tuhan. Tuhan itu ghaib, tidak dapat dilihat. Itu ada di Keluaran 33 ayat 20. Tak ada yang tahan memandang wajahku. Itu adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya. Dan Anda menolak itu semua. Sedangkan kami orang Islam mengakui Tuhan seperti Tuhan Bani Israel itu. Sementara Anda menghinakan Tuhan itu. Padahal di Imamat 24 ayat 16, hukum penghujat Tuhan adalah hukum mati. Menghujat Tuhan, mengatakan Tuhan itu layak dihina dan dimatikan. Di Imamat 24:16, hukumnya hukum mati. Itu adalah hukum penghujat Tuhan. Namaku bukan Sukmini, namaku Bianca Clara Patricia. Bianca Clara Patricia. Wah, Georgia. Gitu namaku, nama keren, tidak seperti namamu. Rifa Fatima binti Jamal Mirdad. Kok mandam-mandambahin? Onak duri itu apa? Emang kalau semua ditulis yang yang terkutuk itu apa muat? Seluruh dunia ini pun tidak mampu kertas memuat itu. Langit dan bumi dituliskan semua itu satu persatu. Tidak bisa. Kalau sudah disebut onak dan duri itu sudah kesulitan. Jadi kamu itu jangan terlalu bodoh, ya. Contohlah di Al-Quran kan tidak tercatat kamu harus sunat, laki-lakimu itu harus sunat. Tapi kenapa sunat? Kan tidak ada perintah di Al-Quran, ya. Contohnya begitu. Di Al-Quran kan tidak tahu siapa yang mau hendak dibunuh atau disembelih oleh Ishak, Ismail atau Ishak. Ibrahim dulu kan, zaman Ibrahim. Tapi kamu mengatakan Ismail. Nah, itu kan opinimu. Jadi kalau dikatakan onak duri itu artinya kesulitan. Onak duri itu apa? Penyakit, ya, segala macam itu udah onak duri itu namanya, termasuk onak duri itu. Harus diterjemahkan seperti itu. Jadi kalau ditulis nanti corona datang, kanker datang, ini kan terjadi. Itu kan dasar kutukan itu semua itu, penyakit itu. Tidak boleh seperti itu ya. Kamu mencari pembenaran diri kamu untuk menyalahkan orang lain. Berarti artinya Anda yang lebih tahu daripada Tuhan. Semua yang terjadi adalah kutukan gitu. Padahal Tuhan jelas-jelas sebutkan apa saja yang dikutuknya. Anda berarti nama-nambahi.
Taman Eden itu tidak akan pernah bertemu karena memang tidak ada. Mau dicari kemana Taman Eden itu? Nggak ada buah pengetahuan sama buah hayat. Nggak ada, itu perumpamaan. Nggak ada itu. Anda mau bertemu siapa aja tidak akan pernah bertemu karena memang tidak pernah ada. Taman Eden itu memang tidak pernah ada. Anda sudah tertutupi mata Anda karena doktrin. Anda tidak percaya. Memang tidak ada Taman Eden itu. Tidak ada. Sorry, Tuhan buat Yesus itu adalah Kristus, Tuhan yang anak Allah, Ibu Ne. Tuhan yang anak Allah, Tuhan yang anak Allah artinya Tuhan yang lahir secara jasmani, Tuhan yang penampakan, Tuhan yang menjelma. Anak Allah itu artinya jelmaan Allah, Tuhan yang adalah Kristus. Kurios itu memang artinya Lord. Itu dipakai pada zaman dulu di dalam kitab kami itu. Di dalam berapa ratus tahun sebelumnya itu kan Alkitab menuliskan Tuhan itu Tuhan. Karena apa? Karena memang pada masa itu agama Kristen belum ada. Belum ada kata Tuhan. Tidak ada satupun orang pada masa itu mengenal kata Tuhan. Kata Tuhan itu baru diperkenalkan oleh orang-orang setelah Kristen masuk, ada namanya Tuhan di situ. Dan kalian pada zaman dahulu tidak mengenal artinya Tuhan. Dipakai kata Tuhan, kurios, tetapi dia merujuk kepada Lord. Tetapi Lordnya untuk orang-orang Amerika itu, mereka menyebut Tuhan itu juga Lord. Mereka menyebut Tuhan itu juga Lord. Tetapi mana ada dari mereka yang mengatakan bahwa Lord itu cuma Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan minyak. Sorry. Mereka Lord Jesus itu artinya Tuhan Yesus. Adonai, Bune. Tuhan Yesus, Tuhan yang ada dalam kapasitasnya sebagai anak Allah, oke? Theos itu ya memang Elohim. Theos itu sebelum dia datang menjadi Adonai, dia adalah Theos, gitu loh. Yesus itu sebelum datang menjadi Kurios, dia adalah Theos. Dia berasal daripada Theos, tetapi jelas dia sekarang juga tetap bertata di sorga, gitu loh. Pada waktu itu, pada zaman dulu itu, tidak ada orang yang mengenal kata Tuhan. Tuhan itu baru kenal pada sekarang setelah agama-agama masuk, oke? Setelah agama-agama masuk, baru dipadankanlah yang dimaksud dengan Lord, yang dimaksud Tuhan itu adalah Tuhan. Itu saja. Dan Tuhan yang dimaksud di situ juga pada zaman waktu itu, di kitab-kitab lama-lama itu ditulis Tuhan. Itu maksudnya Tuhan semesta alam, oke? Tuhan semesta alam, Tuhan alam semesta, Tuhan maha besar, Tuhan the Lord of the Majesty, ya kan? Tuhan maha besar, Lord of the Universe, Tuhan semesta alam, ya kan? Tuhan di atas segala Tuhan, tercatat di kitab kami, gitu loh dek. Jadi kamu jangan keburu senang dulu, kamu ngeyel kok, bukan ngeyel, kamu itu apa ya namanya ya seperti itulah. Kalau engkau memakan roti, jangan kau makan yang pakai ragi. Kalau kau memang punya hati, maka kau tahu bahwa Tuhan takkan pernah mati. Hei penghuni Gunung Merapi, hari ini aku akan menerangkan kepadamu siapa Tuhan sesungguhnya. Dan aku akan menerangkan kepadamu siapa Yesus sesungguhnya. Karena Yesus bukan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Yesus kenalkan Tuhan. Markus 12:29. Yesus kenalkan siapa Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 11:25. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Itu adalah doa Yesus. Sementara Yesus juga bisa saja meminta bantuan kepada malaikat. Ya, Yesus mampu meminta bantuan pada malaikat. Di Matius 26 ayat 53. Itu adalah pernyataan bahwa dia tidak berdaya. Yesus tidak berdaya. Karena Yesus bukanlah Tuhan. Oke? Kok nambah-nambahin? Kan untuk menghemat biaya, menghemat tempat. Kalau semua satu persatu dituliskan di situ, Alkitab mengatakan masih banyak hal-hal yang harus dituliskan. Tapi langit dan bumi dan segala isinya ini pun tidak memuat, tidak bisa memuat kalau semuanya dituliskan. Alkitab sendiri sudah mengatakan seperti itu, kamu mau merubah-rubah lagi ajaran Alkitab. Ramsen, Anda lawan Pak Eri dulu. Saya mau sama Bu Uti dulu ya. Nanti sama saya Anda. Saya sama Bu Uti dulu. Sama Pak Eri dulu. Pak Eri dulu. Anda lagi-lagi menggunakan jurus yang sama. Jurus yang kau pakai Sukmini. Jurus ngeles tiada henti. Jurus
nenek tua melakukan pembenaran. Hei, dengar Sukmini. Aku akan jelaskan kepadamu siapa Tuhan lagi. Setelah tadi aku sebutkan. Di dalam Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takut pada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Mau diulang lagi? Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takut pada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Anda sudah ditampar sama Tuhan karena menyamakan Tuhan dengan manusia. Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan menyamakan aku sehingga kami sama? Dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Di situ Tuhan katakan dia tidak mau disamakan dengan siapapun termasuk dengan manusia ciptaannya. Yohanes 8:13 kata orang Farisi, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Kesaksianmu tidak benar karena Yesus mengatakan dia adalah Al-Masih, anak dari Allah. Lalu orang Farisi komplain. Kemudian di Yohanes 8:16 Yesus katakan dia tidak seorang diri, dia bersama yang mengutusnya. Lalu di Yohanes 8:17 dan dalam kitab Torahmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW disahkan oleh Torah kesaksiannya karena dia bersaksi untuk dirinya sendiri dan Tuhan bersaksi untuk dirinya sendiri. Anda nyungsep patah, rambut Anda rontok, Anda keriput, muka Anda layu. Anda melawan orang yang salah, Bu Uti. Ultra woman wanita, ultra woman syariah tidak akan pernah kalah melawan kebatilan. Isa Al-Masih, Roh Kudus, Roh kebenaran, apa itu maknanya? Itu pun kamu asal comot. Kamu mengajarkan apa kepada saya, Rifa? Apa yang kamu ajarkan kepada saya? Apa? Semua ayatmu juga comot. Jangan berkata bahwa Yohanes 17 itu Yesus mengatakan bahwa dia menyembah Allah. Oh, salah itu pun kamu tidak mengetahui artinya. Yang menulis ayat itu adalah Yohanes. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Yohanes sendiri mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia? Bagaimana ketika itu kamu juga mengatakan bahwa Yohanes mengatakan bahwa Yesus mengajarkan dia punya Tuhan? Kamu ini nalarmu itu jeblok gitu loh. Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Yang menulis bahwa Yesus itu adalah anak Allah itu adalah Yohanes. Lalu di sini kenapa kamu mengatakan bahwa Yohanes menulis juga bahwa Yesus mengaku bahwa dia bukan anak Allah, bahwa Yesus mengaku bahwa dia menyembah Allah? Bagaimana? Sedangkan Yohanes itu sampai di penjara, dia mati syahid gara-gara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kamu berpikir juga di situ. Pikirkanlah bagaimana seorang yang mati syahid yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang menegakkan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tiba-tiba di dalam kitabnya kamu mengatakan bahwa Yohanes menuliskan pengakuan Yesus bahwa dia adalah penyembah Tuhan, bahwa dia bukan anak Allah, bahwa apa yang dikatakan Yohanes itu tidak benar. Oh, otakmu dablek gitu loh, Rifan, dablek. Yohanes yang mana? Yohanes ada banyak, bro. Di kitab Anda itu Yohanes banyak. Yohanes yang pembaptis. Nggak mungkin lah dia bikin kitab di penggal Herodes. Itu pun waktu Yesus ada. Yohanes yang mana yang bersaksi? Yohanes ada banyak di kitab Anda. Bapak Simon juga Yohanes. Murid-murid Yesus juga Yohanes. Kalau masalah murid-murid Yesus ya ada memang yang dipilihnya itu. Tapi nggak bikin kitab kan. Petrus nggak bikin kitab. Nggak ada Injil by Petrus. Anda bilang itu Petrus. Padahal yang bikin jelas-jelas Lukas, Matius, Markus. Aduh, Anda ini memang saya salut dengan Anda, serius. Anda masih menggunakan jurus-jurus itu saja. Jurus nenek tua mencari pembenaran, jurus nenek mabuk pulang malam, jurus hujatan wanita pulang pagi, jurus janda tua termakan ragi. Bu Uti, Anda nyungsep. Mau saya ulang lagi?
kalau Yesus itu menyembah kepada Tuhan? Hah? Mau saya bacakan lagi Matius 11:25. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Itu artinya apa, bro? Artinya apa itu, bro? Yesus meminta bantuan kepada malaikat. Matius 26:53. Bisa saja aku minta kepada Bapakku 12 orang malaikat. Itu kata Yesus. Masa Tuhan harus minta tolong sama Bapak untuk turunkan malaikat? Bisa aja kan dia suruh malaikat turun bantu Tuhan. Dia ngapain juga Tuhan dibantu sama malaikat? Tidak. Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan, karena memang dia bukan Tuhan. Dia adalah anak yang datang dari Allah, yang diciptakan dengan kalimatullah. Dia adalah penyampai firman. Firman itu sendiri. Saya setuju kalau Yesus dikatakan firman itu sendiri. Itu kenapa saya katakan Injil asli tidak ada lagi di bumi ini. Kenapa? Karena Injil itu, firmannya menjelma itu sudah diangkat ke langit. Jadi nggak ada Injil itu, karena menurut Anda sendiri, Injil itu adalah Yesus. Manusia yang berubah menjadi, firman yang menjelma menjadi manusia. Lalu kalian tanyakan kepada orang Islam, mana yang asli? Lah, kan dia firmannya menjelma sudah diangkatkan ke langit, artinya nggak ada lagi kan di bumi. Nah itu maksudnya. Itu menurut keyakinan Anda sendiri, harusnya Anda berpikir ke sana. Jika kalian percaya Yesus adalah firmannya menjelma, artinya dia adalah Injil. Lalu kenapa mana yang asli tidak ada? Dia sudah di atas langit, nggak ada lagi dia. Lalu apa itu yang di bayi Markus, bayi Lukas? Itulah dia hasil gibah, hasil pemahaman orang. Jangan-jangan ya. Karena apa? Juga di dalam kitab itu dikatakan orang bersalah, orang juga menyangka bahwa Yesus adalah anak Yusuf, tukang kayu. Padahal jelas-jelas dia dihasilkan bukan hasil dari hubungan biologis. Nasabnya terputus kepada Daud. Tidak ada darah Daud mengalir di dalam dirinya. Musa sudah katakan tidak ada lagi tidak ada lagi nabi yang akan datang dari Bani Israel. Tidak ada lagi nabi yang datang dari Bani Israel, kata Musa. Artinya Yesus bukan keturunan Bani Israel, karena dia adalah anak yang datang dari Allah, yang diciptakan dengan kalimatullah, firman Allah. Saya setuju dia firmannya menjelma. Itu dia Injil aslinya. Jadi kalian tanya selama ini kepada orang Islam, mana Injil asli? Ya iya, dia sudah di atas langit. Udah nggak ada lagi di bumi ini Injil asli itu. Oke ya, Anda nyungsep ya. Yohanes 8:13, kata orang Farisi, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Kesaksianmu tidak benar, karena Yesus mengatakan dia adalah Al-Masih, anak dari Allah. Lalu orang Farisi komplain. Kemudian di Yohanes 8:16, Yesus katakan dia tidak seorang diri, dia bersama yang mengutusnya. Lalu di Yohanes 8:17, dan dalam kitab Torahmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW disahkan oleh Torah kesaksiannya, karena dia bersaksi untuk dirinya sendiri dan Tuhan bersaksi untuk dirinya sendiri. Anda nyungsep patah, rambut Anda rontok, Anda keriput, muka Anda layu. Anda melawan orang yang salah, Bu Uti. Ultra woman wanita, ultra woman syariah tidak akan pernah kalah melawan kebatilan. Rifa, kamu itu memalukan. Kamu bawa-bawa ayat Alkitab orang itu, lalu kamu seleweng-selewengkan. Yang dimaksud di sini di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Tuhan Ayat yang 14 mengatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah itu dia, Yesus itu tidak tunduk pada maut. Mana ada mayatnya di bumi ini? Nggak ada. Dia itu sekarang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia sekarang. Dan memang manusia tidak akan dapat melihat dia. Sekarang manusia nggak bisa lihat dia.
baginya lah hormat dan kuasa dan kekal. Amin. Itu apa? Bicara tentang pada saat Yesus Kristus menyatakan diri apa? Pada saat Yesus itu akan datang lagi. Turutilah perintah ini dengan tidak bercarat dan tidak bersalah hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan diri. Ini bicara tentang kedatangan Yesus. Sekarang Yesus itu sudah kembali kepada wujudnya yang semula, oke? Dia adalah Allah Bapa yang tak pernah bisa dilihat lagi, dan dia itu bersemayam yang di tempat yang tak terhampiri. Itulah maksudnya. Ini berbicara tentang kesiapan orang untuk menghadapi Yesus yang akan datang itu, menghakimi isi dunia ini. Dia yang akan datang di awan-awan itu maksudnya. Ngerti nggak? Siapa yang bilang kalau Torah dan Zabur hanya milik orang lain? Hah? Saya kan sudah bilang kepada Anda kami memiliki rukun iman. Belum ya, saya belum terangkan kepada Anda ya. Yang pertama, kami harus beriman kepada Allah yang gaib, Allah yang tidak bisa dilihat. Tapi dia ada. Anda ingin tahu buktinya apa secara logika? Anda coba duduk di dalam pot bunga, Anda duduk di pot bunga itu, Anda lihat pot bunga itu. Anda tanam dulu di situ biji-bijian. Apakah dia tumbuh? Anda lihat apakah waktu dia tumbuh itu ada Tuhan yang menumbuhkan di situ. Nah, Anda lihat di situ ada Tuhan apa tidak? Di situ dulu Anda lihat apakah ada Tuhan apa enggak. Artinya apa? Tuhan walaupun tidak menampakkan dirinya, dia mampu melakukan pekerjaannya. Itu adalah jawaban yang sangat-sangat gampang. Yang kedua, Anda bilang apa? Rukun iman kami adalah apa? Rukun iman kami adalah percaya kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa alaihissalam, Yakub. Kami menghormati beliau. Dan kitab-kitab yang mereka bawa, termasuk Daud alaihissalam. Kitab-kitab yang mereka bawa itu sudah dipelajari ahli kitab sebelum nabi kami dinyatakan sebagai nabi. Tapi nabi kami tidak membacanya. Hanya saja nabi kami diberitahukan peristiwa-peristiwa gaib yang termaktub di dalam Al-Quran itu. Tentang bagaimana bahwa Isa diselamatkan, tentang kisah-kisah kelahiran Isa alaihissalam. Nah, beliau tidak mendapatkan info dari siapapun karena beliau tidak bisa membaca. Allah lah yang memberikan kabar kepada beliau. Kami umat Islam mempercayai kitab sebelum Al-Quran, tapi kami tidak jadikan sebagai landasan iman karena kitab-kitab itu sudah termaktub semuanya di dalam Al-Quran, sudah lengkap perintah, aturan, larangan, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kami tidak membutuhkan kitab lain. Tapi saya sadarkan Anda dengan menggunakan kitab Torah dan Zabur, karena Anda menjadikan itu juga bagian dari kitab Anda. Saya menyadarkan Anda bahwa Tuhan Bani Israel itu tidak seperti Tuhan yang Anda sembah, yaitu manusia. Saya menyadarkan Anda sebetulnya. Timotius 6:16 untuk Yesus ya. Dialah satu-satunya yang tak takluk pada maut, bersemayam dalam terang. Padahal Anda dan umat Kristen lainnya mengatakan Yesus itu mati. Yesus itu mati loh. Anda katakan kami orang Islam yang tidak mengakui bahwa Isa Al-Masih itu mati. Apa ini pernyataan Anda ini sudah berkontradiksi dengan kitab ini loh. Dia tidak takluk pada maut, artinya dia tidak akan kena maut. Itu juga sudah dinubuatkan dia ketika dia di depan jemaahnya di dalam Lukas kalau tidak salah. Ada yang hadir di sini yang tidak akan tertakluk oleh maut sampai kerajaan surga datang. Itu ada kata dia. Dan dia katakan lagi, Anda pelintir ayat ini, Anda pelintir terus. Saya tidak ada mempelintir, saya membacakannya kepada Anda. Saya bacakan Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Anda tahu ketika Musa mau mendekati Tuhan, harus lepaskan sendal dulu, harus suci. Yesus terhampiri, bisa dipegang. Maria pun menciumnya. Bagaimana ini? Kemudian seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat. Yesus terlihat. Anda bilang dia 100% manusia, 100% Tuhan. Itu pernyataan konyol, itu doktrin Anda. Itu yang tidak masuk akal ketika Tuhan menyatakan dia tidak bisa dilihat, tiba-tiba Anda bilang Tuhan itu manusia. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tidak ada. Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan, tidak ada. Tuhan pun tidak mengatakan dirinya akan turun menjadi manusia yang bernama Yesus. Tidak ada nama Yesus di dalam Torah. Tidak ada Bani Israel menyembah yang bernama Yesus. Mereka menyembah Hasem, Elohim, Elaha, Allah. Hasem. Tidak ada yang menyembah Yesus. Ketika Musa
Musa dan Ibrahim bertemu dengan Tuhan, tidak ada dia menyatakan itu adalah Yesus berwujud seperti yang Anda sangkakan. Anda itu selalu menentang orang Islam, mengatakan Tuhan kami tidak terlihat, sementara Anda dari lahir Anda sampai sekarang Anda sudah nenek-nenek saja belum pernah melihat Tuhan. Coba Anda tanya kepada orang yang mengaku pernah melihat Tuhan, tanya bagaimana tampangnya, apa betul seperti pemain film Thor itu, rambutnya panjang, ganteng sekali. Itu adalah sebuah klaim kontradiksi terakhir, nyolot Anda, nyungsep lagi.